Dan kita juga akan membahas bagaimana persaingan di Premier League yang terus memanas padahal baru 3 pekan dan sudah mengerucut sepertinya dengan beberapa tim yang akan melenggang jauh menjadi 4-5 tim yang akan bersaing di papan atas. Dan kita berbicara tentang Liverpool, sang juara bertahan yang startnya begitu impresif walaupun penampilan on pitch masih belum sesuai harapan, tapi 9 poin sudah didapat dan pesaing terdekat walaupun juga kemarin hasil minor didapat oleh Arsenal, tapi tetap sepertinya menjadi pesaing utama ini bagi pertempuran di Premier League musim kali ini, Sabto. Iya, terutama ketika Eze bergabung dan juga Isak bergabung di Liverpool, itu kayaknya semakin memantapkan ya, dan sekaligus mungkin mencoret apa yang gue bilang tentang Manchester City. Ternyata begitu masuk Isak, begitu masuk Eze, kok jadi konstelasinya berubah nih. Emang dua tim ini secara kualitas paling layak lah kalau kita bicara jalur juara. Secara ketebalan skuad mungkin Arsenal sedikit lebih tebal dibandingkan Liverpool gitu. Cuman secara amunisi mungkin Liverpool menawarkan something yang lebih gila di lini depan. Tapi kalau keseimbangan, Arsenal tengahnya tuh jauh luar biasa gitu ya. Dari sisi pemain-pemain tengahnya lah. Zubi, Merino, Rice itu kan memberikan kestabilan yang sangat luar biasa. Oke, kemarin mereka sempat kalah 1-0 dari Liverpool lewat sebuah permainan yang adu taktik, adu strategi yang akhirnya bola mati yang bisa menggagalkan mereka untuk bisa mencuri poin gitu. Tapi kalau kita bicara in the long run, kita bicara 38 laga, kayaknya memang nggak ada ya tim lain yang punya kemampuan pelatih di belakangnya, ketebalan skuad tadi untuk rotasi siapapun yang dimasukkan, pemain muda juga salah satunya. Kita bicara tadi Ngumoha bisa memberikan difference buat Liverpool, begitu juga Dortmund bagi Arsenal. Kayaknya kita sulit untuk melihat dua tim ini tergeser dari dua besar. Siapapun yang nanti ya ujungnya ada di atas, tapi secara mentality ya Liverpool menunjukkan itu. Tadi kan sempat disinggung sama Adi, tim yang tidak bermain bagus tapi bisa mendapatkan 3 poin, itulah quality juara seperti itu. Apakah dulu Sir Alex timnya mainnya bagus terus? Enggak juga. Tapi by the time lo harus menang lawan tim di atas kertas lo menang, ya lo menang. Itulah tim yang menjadi juara. Tapi gue khawatir sama Arsenal ini sih Mas ya. Dia mana dari lo kan selalu khawatir Mas. Ini Mas. Dan ternyata bukan gue doang nih sekarang nih. Ternyata Peter Schmeichel juga mengatakan kekhawatiran yang sama ya. Ketika dia bilang ini mungkin untuk pertama kalinya gue seorang fans United, gue lebih pengen Liverpool menang ketimbang Arsenal karena dia bilang bahkan bahasanya menjijikan. Lebih pengen Liverpool ketimbang Arsenal di match kemarin karena dia bilang ini permainan yang sangat menjijikan dari seorang Arsenal gitu. Dan ternyata gue juga ngeliat datanya di musim ini dari 20 tim yang bertanding selama 3 pekan terakhir, Arsenal tuh peringkat 2 terbawah dalam urusan chance created. Jadi untuk tim Arsenal yang konon katanya puzzle-nya udah lengkap, chance created-nya hanya lebih unggul dari Sunderland di peringkat ke-19 dan peringkat 20 dalam urusan table chance created. Menurut gue mereka belum bisa menciptakan banyak gitu. Tapi Arsenal ada di peringkat berapa? 2 kemenangan lawan MU dan lawan Leeds. 2 kemenangan juga loh, jangan lupa. Sunderland menang juga tuh. Tim-tim yang chance-nya lebih banyak di atas Arsenal nggak? Ada di sana, tapi ini belum cukup Mas menurut gua apa yang ditunjukkan sama kan Arsenal. Baru 3 tapi pekan. Ada di sana dan Liverpool gitu. Lo harus ingat juga Jal, ketika setelah international break pertama, apa yang terjadi buat Liverpool? Forest musim lalu agak sedikit kolaps kan di beberapa dan pertandingan apalagi tahun musim ini kan Salah kan akan ini Afcon, kan ya. Afcon kan. Dan kalau sebenarnya orang agak-agak dengan kita diskusi ini agak menganggap remeh Chelsea juga sebenarnya nih. Kontender itu. Nggak apa-apa Chelsea Mas Rinko dianggap lemah. Tapi justru buat mereka bagus nih. Bahaya ketika kita sibuk ya City sendiri kita anggap awal-awal bagus walaupun ini sekali lagi anggap Chelsea peringkat 2 loh. Runner up versi gua. Tapi dari statement tadi berubah lagi kayaknya. Chelsea tetap 2. Arsenal gua 3-nya justru kan. Iya, gua juga nggak terlalu yakin sih. Dan kalau bandingin sama Liverpool ya, ternyata tim yang paling kuat dari segi XG against limitation, yang tim artian tim yang mampu membatasi lawan nembak ke gawang mereka, itu 3 tim yang paling bagus sekarang Arsenal, Bournemouth dan juga Newcastle. Ini tim terkuat dalam urusan ngebatasin lawan untuk bisa nembak ke gawang mereka gitu. Ya ini nggak heran lagi Arsenal mungkin defense terbaik dibandingkan tim-tim lain Arsenal. Tapi 3 tim ini ada kesamaan nggak? Bournemouth, Newcastle, Arsenal. Lawan-lawan dihadapi Liverpool semua. Jadi tim yang justru defense-nya terkuat. Liverpool sekarang top skor di Liga Inggris, golin terbanyak lawan tim yang kualitas defense-nya terbagus saat ini. Jadi Liverpool punya keunggulan tapi dari segi pertahanan memang belum meyakinkan. Tapi gua rasa setelah international break kali ini penting untuk bisa menilai apakah Konate bisa jadi versi Konate musim lalu atau Konate yang begini terus gitu Konate-nya. Gue Konate itu dari dulu gue melihat dia satu sosok yang tangguh secara fisik, tapi secara permainan gue rasa dia menurut gue nggak akan bisa terlalu level up terus gitu. Ya, apalagi kalau bukan Van Dijk pendampingnya. Nah itu dia ketolong memang karena ada Van Dijk yang memang to some extent membutuhkan
orang yang bertenaga seperti siapa? Seperti Konate. Gua kalau boleh lihat sebenarnya ini agak kayak Igbo Nevo. Victor. Kalau lu lihat tongkrongannya kayaknya tuh meyakinkan gitu loh. Tapi ketika main kan bukan back itu bukan soal lu keker-kekeran kan. Tapi bagaimana lu bisa reading the game, bagaimana lu paham untuk mengambil keputusan itu menurut gua terbantu gara-gara Van Dijk sih. Itu sih kalau soal Konate. Kalau Konate sih gue optimis sih dia bisa kembali lagi ke versi Konate karena musim lalu dia mainnya nggak begini gitu. Musim lalu 2 musim lalu nggak begini dan kita sering bahas soal partnership duet center back terbaik di Inggris ya kalau nggak Konate dan Van Dijk ya Saliba dengan si Gabriel gitu. Ini kan duo yang selalu disanding-sandingkan. Tapi Konate ini emang kayaknya kalau sampai kontraknya masalahnya nggak selesai sampai bulan Januari, gue rasa Liverpool harus ngambil langkah tegas sih. Jangan sampai kejadian kayak Arnold lagi di 6 bulan terakhir pikirannya udah kemana-mana dan menurut gue itu sesuatu yang benar-benar harus dihindarin sama Liverpool dengan kasus Konate. Kalau Saliba mau Gabriel itu boleh dibilang 11-12 tuh kemampuannya. Mirip-mirip ya. Tapi kalau Van Dijk memang mesti diakuin Van Dijk ini sangat cerdas lah sebagai back. Gua ngelihat dia tuh gimana ya? Kadang lu dalam situasi misalnya one on one gitu, dia kelihatan tenang. Dia orang yang udah lama berpengalaman gitu loh. Jadi tahu harus mengambil keputusan seperti apa, tahu karakter lawan. Tapi ya itu tadi Liverpool selama ini menurut gua belum punya partner yang mendekati dia. Sementara kalau lu tadi sedikit singgung soal Saliba sama Gabriel, ini udah benar-benar mereka selevel lah, setipe gitu. Jadi ya ini dua perbedaan dari dua tim. Tapi kalau gue sedikit mau bilang Liverpool sih, ya menurut gue mereka punya semua atribut untuk menjadi yang terbaik. Jadi sesuai-sesuainya mereka sih keplesetnya ke peringkat 2 sih. Dan itu nanti tergantung mentalitinya sih Liverpool. Iya, tuh mentality mereka yang juga sulit untuk bisa digoyahkan sih lebih dari sisi mentality gitu. Kalau dari sisi kualitas mungkin 11-12 lah sama Arsenal sebetulnya. Gue rasa lebih malah menurut gue lebih harus Liverpool lebih lengkap. Kalau ya. lini depan apalagi Isak kalau lini depan ya begitu ada Isak, Ekitike, ada si Gakpo, Birds, ada ya masih ada Gakpo, masih ada Salah. Jadi menurut gue kalaupun nanti Salah pas AFCON itu dia sebenarnya kalau kita lihat di 3-4 pertandingan awal ini kan juga sebenarnya Salah lagi off. Nggak terlalu banyak berperan juga, tapi Liverpool bisa tetap perform. Nggak pernah terganggu loh dengan cabutnya Mo Salah. Ya justru itu maksud gua apalagi terganggu dari sisi pergantian yang dilakukan oleh Klopp pada saat itu. AFCON sebelumnya. Iya, AFCON sebelumnya itu selalu pemain-pemain tuh bisa step up untuk betul. mencetak gol yang lain. Nah, itu kan yang lagi-lagi itu kita Tapi bicara mental. mungkin itu pas di era Klopp ya Mas, Klopp yang sangat mengandalkan tapi sekarang menurut mentalitas. gue juga tetap ini sih Jal tetap tertransformasi mentality juara itu ke karena suntikan pemain-pemain baru juga menurut gua. Karena kalau di musim lalu Salah juga mecahin rekor tuh sebagai tim yang juara dan ada pemain individu yang rekor gol dan assist itu melebihi pemain-pemain di masa lalunya gitu. Nah, karena itu cuman kontribusi jauh banget jarak antar pemain pertama dan keduanya. Itu betul. Tapi maksud gua di tahun ini pun di awal-awal ketika Salah tidak terlalu kontribut, tapi pemain-pemain lain bisa mengisi itu. Artinya ini kan menjadi gambaran nanti ketika lo AFCON gak ada Salah, no worries gitu. Bahkan main di out of position sekalipun kayak Szoboszlai sekalipun juga bisa deliver kan. Juga. Tadi kan dari slot gitu. Pujian besar ya terhadap Van Dijk gitu. Tapi gol lawan Palace, gol lawan Bournemouth yang salah siapa ya? Bournemouth jago. Bournemouth jago. Iya kan, mengarah ke Van Dijk. Maradona juga pernah penalti nggak masuk. Maksudnya dia masih tangguh, iya jelas masih tangguh. Tapi berapa kali keteteran, berapa kali ketinggalan posisi, itu udah sering banget terekspos. Ya, itu karena dan nggak semua tim mungkin memang bisa exploit itu. Tapi ketika tim itu bisa membaca, Palace salah satunya. Di pertandingan-pertandingan berapa kali ketemu Van Dijk, mereka bisa expose itu. Bournemouth, ya Iraola pintar untuk bisa tahu, identify mana masalah Liverpool. Ya kalau ini ya tergantung tim-tim lain bisa nggak nih identify itu dan melakukan eksekusi pada saat bermain. Ya, yang belum bisa di-identify adalah bagaimana untuk bisa memasukkan langsung Alexander Isak ke tim Liverpool yang sekarang dalam kondisi yang oke, ada international break, tentunya kesempatan juga nanti bagi Slot memikirkan bagaimana untuk bisa langsung mengoptimalkan Isak yang tidak memiliki preseason yang ideal, signing yang merupakan British record, ini akan mungkinkah ditampilkan langsung di game pertama setelah international break atau menunggu saat yang tepat hingga dia masuk dalam kondisi terbaiknya hingga baru ditampilkan sebagai starter bagi Liverpool? Ya kalau gua rasa sih kalau emang kualitas dia sebagus itu harusnya kita nggak nunggu lama untuk melihat kontribusi terbaik dia langsung bersama Liverpool ya. Apakah dulu Suarez habis gigit orang di parkir dulu dia habis itu nggak jadi top skor? Dia juga ada nggak sih added pressure yang akan dirasa Isak ketika dia masuk dengan cara seperti ini? Tapi dia baru bisa ngegolin di
Desember atau Januari loh. Itu yang Barcelona. Ya, Suarez, iya. Kalau yang di Liverpoolnya kan dia juga gigit orang, Mas. Jadi sering gigit orang ini Iya, sebenarnya. di Ajax dia gigit. Iya. Otman Bakal digigit sama dia. Otman Bakal masih ingat. Yang di Liverpool gigit Ivanovic itu kan dia absen sampai bulan Oktober Iya, pada iya, saat iya. itu tuh. Tapi dia keluar sebagai top skor. Dia kehilangan 5 game pertama tapi Nah, jadi gimana top tuh skor. Jal, cara mengintegrate pemain sekelas Alexander Isak, special talent yang akan meningkatkan lagi sebenarnya penampilan Liverpool untuk Yap. menuju mempertahankan gelar. Tapi apakah akan dengan cepat dia bisa nyaman tampil sebagai pemain di lini serang dari Liverpool? Apalagi ada Ugo Ekitike yang juga masuk di transfer window yang sama, langsung mempertunjukkan performa oke dengan 3 gol di all game. competition sebagai Liverpool. Sebenarnya idealnya kan Ekitike ini penggantinya Diogo Jota, sedangkan Isak ini penggantinya Darwin Nunes ya. Tapi kalau lihat mereka berdua itu mainnya secara heatmap aktifnya banyakan ke kiri gitu dua-duanya, baik Ekitike maupun si Isak. Jadi gue kayaknya nggak akan menjadi masalah kalau seandainya mereka berdua start secara bersamaan. Dalam artian yang dikorbankan adalah Gakpo. Sedangkan beban dari Salah ini akan sangat Dikorbankan jauh berkurang. dengan dia tampil sangat luar biasa di awal musim ini. Gue rasa akan dikorbankan gitu ya. Gakpo mungkin akan banyak cup competition dia akan main di sana, tapi Isak dan Ekitike ini dengan lu keluar total 200 juta untuk 2 pemain kayaknya terlalu mahal. Kalau salah satunya tuh hanya akan muncul dari bangku cadangan gitu. Dan partnership di IPL kan banyak yang works juga kan di masa Kayaknya lalu gitu. ujiannya ya langsung dicoba nih Ekitike sama si Isak gitu. Gue juga setuju yang dikorbanin Gakpo dulu. Memang dari sisi kiri lo mau taruh Ekitike di kiri, Isak di tengah, seperti yang berapa kali kita lihat di media-media ya, menaruh Isak selalu di paling depannya. Tapi gue cenderung melihat Isaknya tuh datang dari sisi kiri. Ya ke gaya-gaya Thierry Henry lah ya, ketika bola-bola jauh dilepas. Ya kan seperti juga Gakpo dan juga Luis Diaz. Kemarin kan juga lo mau Diaznya di kiri, mau Gakpo-nya di kiri, end up-nya kan mereka akan berotasi, permutasi posisi mereka berjalan. Siapapun yang akan ada di kotak penalti itu kita nggak bisa tebak. Bisa Luis Diaz di situ, bisa Gakpo di situ. Ini pun kayaknya bakal terjadi pada Isak dan juga Ekitike. Itu mungkin kalau untuk musim ini ya. Gue justru ngeliatnya untuk musim-musim yang akan datang dengan adanya mereka berdua ini di lini depan, ini udah mempersiapkan buat move on dari Salah juga kalau menurut gue. Karena Salah ini nggak akan bisa lu gantikan lewat level individu manapun, gantinya secara kolektif gitu. Kolektif dalam artian ya Wirtz, Ekitike dan Isak ini bisa jadi masa depan bagi Liverpool untuk persiapan move on dari Salah, karena rasanya kayaknya udah nggak lama lagi nih Salah nih untuk bisa tampil di level kayak begini. Jadi penting untuk dipersiapkan. Dan gitu. persiapan dominasi ya di Premier League. Dominasi ini baru Arsenal ini. harus khawatir karena berbeda dengan Kalau Liverpool dulu nih, terminologi sama mas-mas sama Dego ini kejam, korban katanya. Mengorbankan Gakpo. Jangan ya. Kalau Porsi ini. Arnold Slot tulis sama kayaknya hari ini dulu gue coba nih, kalau enggak lo gue ganti. Iya. Udah gitu-gitu Adil, aja. adil, Iya adil. kan? Pokoknya untuk yang pertandingan awal, menurut gua iya. Jadi dia bisa dikorbanin dulu nih. bisa juga dua-duanya, bener juga. Bisa juga Ekitike, oke lu geser dikit ya, ada Bang Isak datang nih. Gue mau lihat lu bisa kerja sama nggak? Bisa juga. Bisa juga. Oke, Ekitike kemarin lu udah 2 gol kalau nggak salah ya. 2 gol. Oke, gue tetap ngasih lu dulu nih target man kiri si Gakpo. Oke, coba. Bagus. Oke. Kalau gitu lu gua kasih main 80 menit, baru gua ganti Isak. Bisa macam-macam. Kalau lu nggak bagus, siap Isak main. Jadi sebenarnya situasi di tengah dan di tengah depan dan di kiri Liverpool ini menarik nih puzzle-nya. Kalau kanan tadi yang Rizal bilang, at least for the time being Salah udahlah nggak usah tergantikan. Jadi tinggal mereka aduk-aduk aja nih tiap hari, dan kompetisi kan juga ada 4 ya. Tebal banyak. Ada tempat, jadi nggak ada masalah. Dan sekali lagi nih yang berkali-kali gue bilang, Kecuali Liverpool. MU tinggal 2 kompetisi. Kasihan amat, cepet banget pasti Agustus. Tapi Grimsby Kenapa ada. selalu balik ke MU? Grimsby. Oh iya, Grimsby. eligible ya. Illegal Padahal player. yang nonton Malu sih kalau ngajuin tuh. dia fans MU udah seneng nih gak dibahas. Aman, Dibahas. ya? Tapi sekarang di atas City loh. Oh iya, untuk Di atas City. memulai derby Peringkat di atas Manchester ada di atas peringkatnya. Nah, gue mau nanya ke Harpa tadi. Liverpool sudah punya start yang dari segi outcome point-nya optimal. Iya, Penampilan di pitch-nya masih belum sesuai harapan dari Arne Slot, terutama defensively. Iya. Tapi Arsenal yang dalam laga-laga menghadapi Liverpool dan Manchester United dengan konsep yang serupa, dengan hasil yang mengecewakan Iya. bagi mereka menghadapi Liverpool. Tapi kemudian juga bagaimana konsep defense mereka ini berujung dengan 3 poin di Old Trafford dengan gol dari Calafiori, tapi banyak mata tertuju kepada Mikel dengan konsep dia tidak langsung ingin mengincar kemenangan tapi bermain terlalu safe untuk Arsenal. Apakah menjadi kendala, dan juga ini merupakan satu approach yang tidak nyaman bagi pemain seperti Gyökeres yang mungkin perlu supply bola lebih cepat dari lini kedua, lebih progresif, dan inilah peran dari Odegaard misalnya dan juga Eberechi Eze yang harus bisa dioptimalkan oleh Arsenal. Ya, saat pramusim kan setiap tim pasti sudah punya blueprintnya ya. Kita mau main seperti apa begitu. Jadi ketika dia beli pemain pun pasti itu sudah dikomunikasikan seharusnya. Nanti kita akan main seperti ini, tugas lu ini dan seterusnya. Jadi gua rasa sih itu bukan isu ya. Terlepas dari dia mau main musim ini gaya save atau apa segala macam, dan mungkin ini menjadi
antitesa dari apa yang dilakukan oleh Arsenal beberapa tahun lalu ketika mereka terlalu naif ya dalam keadaan mereka unggul jauh, udah unggul 2-0 mereka nggak mau jaga kemenangan. Berkali-kali gue bilang lah lawan West Ham, Southampton, dan ada beberapa 3-4 pertandingan tuh saat Arsenal 3/4 musim itu juara, mereka tidak bisa mengunci kemenangan. Jadi mungkin dengan historis tersebut Mikel Arteta mencoba untuk bermain lebih safe. Buat gua mau main gaya apapun selagi lu bisa deliver sih nggak ada masalah. Dan buat gua sebagai fans Arsenal, gua tidak pernah berharap Arsenal bukan nggak pernah berharap ya, nggak mau terlalu berharap terlalu tinggi dia akan bisa juara. Tapi yang mau gue lihat di sini lini pertahanan terutama di sayap udah mulai tersolve. Itu yang gue senang. Di kiri kelihatannya Calafiori sih udah firm di sana. Kemudian di kanan asal nggak cedera ya. Asal nggak cedera. Ada Nkapie pengganti. Kemudian di kanan Timber juga kelihatannya sudah oke. Bahkan dengan berani menurut gue juga dia tidak mulai mencadangkan Odegaard yang memang sedang turun. Betul, memang satu-satunya tantangan menurut gue adalah bagaimana memaksimalkan Gyökeres kemarin. Ya nggak bisa dihitung lah ya, kemenangan gede lawannya juga gampang. Tapi biarlah nanti apa yang menjadi konsep Mikel Arteta itu musim ini bisa deliver itu aja sih. Karena again, gue rasa ini akan menjadi ujian terakhir dia musim ini berhasil atau enggak. Berhasil ya lanjut, kalau gagal ya pecat. Dan bagi tim-tim seperti Chelsea dan juga Man City secara mengejutkan takluk 2 kali, termasuk dengan Spurs. Dan bagi Chelsea ini tim yang sangat menakutkan, tapi mungkin masih ada kendala di posisi penjaga gawang dan juga pelatih sendiri yang belum merupakan pelatih elit dari diri Enzo Maresca. Apakah ini akan menjadi penghadang bagi Chelsea untuk bisa meraih gelar juara? Rizal tadi mengatakan runner up. Tapi kalau lo melihatnya kayak apa nih Sabto? Dengan Chelsea yang sepertinya memberikan statement luar biasa ya dengan signings yang mereka lakukan, dengan penampilan dari Joe Pedro terutama yang begitu mempesona. Inilah tim yang sangat berbahaya bagi Liverpool dan juga Arsenal. Betul, continuity dah. Yang penting kan gimana mereka tampil konsisten sepanjang musim. Musim lalu kan juga di awal musim mereka tampil bagus, yang itu mengejutkan kita terhadap wah, Maresca ternyata bisa do something ya terhadap tim ini gitu. Tapi kan di tengah-tengah habis Boxing Day ya. Habis Boxing Day betul, mereka langsung melorot. Nah, ini kan yang harusnya nggak terjadi lagi buat Chelsea. Dan gue pikir setelah datangnya beberapa pemain, semakin matangnya Pedro Neto, semakin ngejelnya. Waktu itu kan either lo mainin Caicedo, either lo mainin Enzo. Kalau lo mainin bareng nggak pernah klop tuh. Ketika di awal-awal kan seperti itu. Makanya Laiva dimainin lah di situ, berapa kali posisi diubah-ubah di situ. Tapi ketika sudah jelas ini pairing lo yang paling tepat, ya Chelsea semakin worse dari sisi permainan. Tapi yang menjadi masalah buat mereka, menurut gue masih di defense. Ketika personel lo, Levi Colwill terutama ketika dia mengalami cedera itu berat banget gue rasa. Ketika majority ya pemain-pemain yang bisa dibilang sangat muda ya dalam dikomparasi dengan Liverpool ataupun Arsenal, pemain City lah, barisan pertahanannya tuh terlalu banyak dirotasi, terlalu banyak pemain muda sehingga tidak punya komposisi yang firm di lini belakang gitu. Mungkin di wing backs-nya aja ya yang bisa kita bilang pilihannya jelas ada di Cucurella gitu. Tapi kalau entah lo mainin Tosin lah, entah lo mainin Badiashile, entah lo mainin Chalobah, banyak sekali perubahan posisi yang akhirnya membuat mereka kan nggak begitu ajak ketika diserang lawan lah, ketika ada transisi. Ada dia mas kan. Hal-hal. Oh iya, ada Garnacho. Ini kalau lini depannya gue sih suka karena ya itu masuknya João Pedro di situ ngasih something yang perbedaan lah, terutama dalam finishing. Kan kalau kita musim lalu Nicholas Jackson berapa kali dapat serangan-serangan, dapat peluang-peluang, tapi jarang sekali bisa dimaksimalkan menjadi gol. Tapi Pedro beda, dia bisa menghadirkan perubahan. Ya gue suka juga ya Pedro Neto gitu loh, dari sisi permainan dia matang banget. Nanti belum lagi siapa yang jagoannya? Cole Palmer. Belum lagi Cole Palmer balik lagi. Jagoan mereka itu kan musim lalu. Walaupun akhir musim kemarin turun juga gitu ya. Itu akan membuat mereka lebih stabil lah ada di musim ini. Kalau kemarin kita bisa secara mengejutkan melihat Chelsea ada bisa balik lagi ke Champions League gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah pasti nih Chelsea bakal main di Champions League gitu. Tapi entah di posisi berapa. Melepas ketergantungan juga dengan Cole Palmer dengan datangnya amunisi baru ya seperti Pedro, Garnacho yang hampir dipastikan menghadapi Manchester United nanti bakal golin nih. Ini akan satu keadaan yang menarik kita tunggu bagaimana Garnacho punya mungkin rasa kesal dengan Manchester United. Dan kalau lo lihat Man City, apakah ini masih menjadi proses bersakit-sakit dahulu dalam rebuild yang mungkin waktunya tidak akan terlalu cepat ini bagi City
untuk bisa mencapai level di mana lagi akan kompetitif bersaing di top tuh. Lo ngelihat dengan result yang mereka dapatkan dengan laga ke-100-nya Haaland tidak berujung dengan kemenangan, ini juga menjadi satu anomali. Yap, lawan Wolverhampton itu kayaknya force down dong ya. Bener-bener ini sesuatu yang nggak mencerminkan performa mereka sebenarnya. Dan di game setelah itu lawan Spurs, abis itu berlanjut lawan Brighton. Lagi-lagi masalah City yang kita lihat di musim lalu ternyata masih ada, walaupun personel udah berubah. Jadi gue ngerasa ini ada sesuatu yang nggak beres di tim ini. Banyak pemain yang udah bukan pemain yang sama lagi. Dan gue khawatirnya Pep Guardiola ini udah masuk ke fase-fase ibarat Mourinho menjelang decline. Abis itu Klopp juga menjelang decline di tahun 2022-2023. Jadi sesuatu yang tadinya bisa mengantarkan dia ke kemenangan, bisa jadi sekarang udah bukan lagi sesuatu yang bisa nganterin dia menjadi pelatih yang terhebat lagi. Gue khawatirnya fase decline-nya dari Pep Guardiola kayaknya udah dimulai dari sekarang nih. Downfall. Kalau gue rasa sih justru sebaliknya ya, karena seorang pelatih sampai mengorbankan rumah tangganya untuk klub sih, ya harusnya dia mencurahkan. Tapi udah balik lagi katanya kan? Balik lagi. Waduh, makin bagus Udah lagi. rujuk. Tahun ini rujuk dia. Berarti kan udah rujuk, kemudian dia lebih fokus. Jadi Siapa harusnya sih, Arhan bukan? Oh, tersebut. bukan gue sebut nama. Ya kan? Beda dengan kalau sedikit kita nostalgia ke Arsene Wenger dulu. Kalau dulu itu dia kebalikannya, karena dia sudah berpisah dengan istrinya, dia jadi sebenarnya udah kayak udah deh gue ngapain lagi, gue terus aja di klub ini meskipun dia sudah nggak punya motivasi. Kalau Guardiola dulu beda, dia malah benar-benar masih mesinnya itu masih nyala terus, tapi kemudian kan dia janji sebenarnya beberapa kali mau mundur dari City kan, tapi passion dia, ambisi dia nggak berhenti dan akhirnya sampai itu tadi yang gue bilang. Nah kalau Klopp ini sebenarnya ada isu kesehatan sebenarnya yang membuat dia mundur. ini A1 nih. A1 dan orang yang ngasih tahu itu juga sangat kita tahu sebenarnya. Jadi sehingga dia akhirnya mundur. Jadi kalau kita lihat kan umurnya segala macam sebenarnya masih usia yang sangat prime untuk pelatih gitu. Maka itu juga menjadi pertanyaan banyak orang kan, kok dia tiba-tiba mundur gitu. Jadi menurut gue aja lah, menurut gue bukan karena dia udah mentok gitu. Beda mungkin dengan tadi siapa namanya? Dengan Arsene Wenger. Jadi kalau menurut gue City hanya ya kepleset sebentar, gue rasa dia akan balik lagi. Tapi bukan berarti gue bilang dia akan juara ya. Kalau gue konsisten mengatakan Liverpool ini adalah tahunnya di mereka gitu. Karena mereka punya semua atribut untuk menjadi yang terbaik, tapi tinggal kurcaci-kurcacinya nomor 2, nomor 3, nomor 4 siapa nih. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau nggak ada force major ya, tiba-tiba badai cedera, tapi gue rasa sih mereka sangat siap ya. Makanya berkali-kali gue bilang kalau berkaca dari pembelian pemain ini kan gila-gilaan ya. Nggak tahu, mungkin di jalan kan bagus nih soal data. Mungkin yang tertinggi Liverpool kali pembelian pemain. Kalau pengeluaran ya. Pengeluaran ya, tapi kan penjualannya setengahnya. Jadi banyak juga yang cabut. Balance ya. Jadi balance ya. Jadi artinya gini, Liverpool mungkin mengatakan at all cost mau 5 triliun, 10 triliun karena nilainya adalah terbaik sepanjang sejarah Premier League sekarang. Betul. 21. Itu mengapa gua rasa mereka put all their stakes buat bukan hanya satu gelar tapi gelar terbanyak Premier League sepanjang sejarah. Dan juga kembali untuk membungkam Manchester United yang sempat tampil dominan ya di era Premier League, sempat juga membuat Liverpool kesulitan untuk bisa bersaing, tapi sekarang bola ada di tangan Liverpool dan mereka coba mendominasi dengan mempertahankan gelar juga. Tapi pertarungan di Premier League akan semakin panas dan menarik dengan tim-tim seperti Chelsea dan juga City yang akan coba meramaikan persaingan, pun juga dengan Tottenham yang punya roster luar biasa. Jangan lupa masih ada Manchester United, ada Newcastle United juga yang akan coba mengganggu konstelasi persaingan di Premier League. Kita akan terus pantau hingga ke akhir musim, dan terima kasih banyak untuk JM Team yang sudah memberikan atensi luar biasa Anda. Dan jangan lupa saksikan potongan klip DPI di channel Dewan Pundit Indonesia di YouTube, dan subscribe dan di like tentunya jangan lupa, serta ingat tetap saling jaga. Selamat menyaksikan juga nanti live reaction antara Indonesia menghadapi Taipei sesaat lagi.